Bismillahirrahmanirrahim wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudaraku sekalian, kita bersyukur pada Allah bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna, utuh, memiliki spirit lahir dan batin, dan manusia itu juga diciptakan sebagai makhluk yang individual, tapi juga sekaligus dia adalah makhluk yang berkomunitas, makhluk yang bermasyarakat. Di dalam kehidupan, ya, kita sering sekali terlibat dalam satu lingkungan pergaulan sesuai dengan apa yang menjadi minat dan latar belakang. Kita bisa bergabung dalam komunitas-komunitas yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Ketika sebagai mahasiswa, kita sebagai kaum profesional, atau juga kita sebagai orang yang tampil sebagai tokoh leader dalam kehidupan berorganisasi. Para nabi-nabi pun, ya, dalam setiap membawa misi risalah, mereka selalu ada teman, ya, mereka selalu ada sahabat, mereka selalu ada kawan. Katakanlah Nabi Musa dengan Nabi Harun, ya, kemudian Nabi Musa juga didampingi oleh pembantunya ketika dia berjalan sampai ke Azerbaijan bertemu dengan Nabi Khidir, atau Rasulullah SAW pun didampingi oleh para sahabat-sahabat. Nah, dalam konteks itu, ya, kita lihat bagaimana seorang sahabat Rasulullah, ya, yang memiliki tingkat ketajaman hati yang luar biasa, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali pernah mengatakan bahwa sebaik-baik teman, ya, sebaik-baik kawan, sebaik-baik sahabat, jika engkau tidak membutuhkannya, dia akan bertambah dalam kecintaannya kepadamu. Jadi teman yang baik itu adalah walaupun kita sedang tidak butuh, ya, tapi teman kita itu terus bertambah karena dia merindukan, dia ingin selalu membela, ya, atau melindungi, atau terus memberikan kabar-kabar baik. Nah, jadi sebaik-baik teman, jika engkau tidak membutuhkannya, dia akan bertambah dalam kecintaannya kepadamu. Jadi itulah orang yang paling baik itu, ya begitu. Teman yang baik itu walaupun kita nggak bersama-sama dengan dia, ya, kapanpun dimanapun dia tetap, ya, ya, mendoakan, ya, secara diam-diam dia mendoakan secara khusus. Nah, itu luar biasa. Tapi ada kalanya mungkin ketika kita membutuhkannya, ya, kita membutuhkan bantuannya, ya, kita membutuhkan bantuannya, kita membutuhkan tenaganya. Begitu kita butuhkan tenaganya, bantuannya, partisipasinya dalam persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, ya, maka dia pun nggak berkurang rasa sayangnya, rasa cintanya kepada kita. Itulah sebaik-baik kawan. Apakah dalam zaman kita ini kita sudah bisa menseleksi, bisa melihat teman-teman kita yang sering bersama-sama kita itu dalam keadaan kita butuh, dia tetap semakin sayang sama kita. Dalam keadaan kita membutuhkan, dia juga tetap rela mengorbankan apa-apa yang kita harapkan dari dia. Nah, ini adalah sebuah pesan
sebuah pesan dalam kehidupan kita ini, dalam komunitas kita sebagai Muslim, adalah bersahabat dan berteman itu baik dalam keadaan suka, senang, ataupun di dalam keadaan sulit. Ya, jadi dalam keadaan ketika walaupun ada teman-teman kita yang sudah dekat dengan kita, ya kita tidak perlu tenaganya, tapi kita sebagai sahabatnya tetap semakin sayang sama dia. Tapi ketika teman kita itu membutuhkan tenaga kita, bantuan kita, kita pun dengan tulus membantu dan membela mereka. Ini adalah sebuah sebuah teguran, ya, sebuah teguran dan peringatan kepada kita semua dalam kehidupan pergaulan, di dalam banyak aktivitas-aktivitas kita. Ya, jangan hanya ketika senang kita mau dekat, pada saat ketika sedang sulit lalu kita menjauh. Nah, oleh karena itu bersahabat itu adalah dalam keadaan dibutuhkan maupun tidak dalam dibutuhkan, rasa cinta dan sayang terhadap kawan itu harus senantiasa menyertainya. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita yang begini kompleks, sebagai seorang Muslim, ya tentu kita harus tetap berjalan, ya, harus tetap berjalan di atas, ya, tuntunan-tuntunan, keteladanan-keteladanan dari para pendahulu-pendahulu kita, ya, katakanlah para sahabat-sahabat Nabi, ya kan, kemudian para tabi'in, ya, kemudian para aulia, para wali-wali, ya, yang mereka senantiasa memberikan pencerahan-pencerahan yang menembus dimensi-dimensi waktu yang zaman berubah, tapi keteladanan mereka tetap mampu menuntun kita. Nah, disitulah saudara-saudara sekalian kita harus bisa melihat bagaimana kita mengukur kualitas manusia itu. Nah, saudara, dalam kehidupan, ya, yang harus senantiasa kita jaga, kita berusaha, ya, ada kalimat yang dulu sering sekali saya mendapatkan pencerahan dari ustadz-ustadz, kalimat yang mengatakan lima taqulu ma la taf'alu. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Ya, jadi jangan kita mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Bahkan sangat besar, ya, sangat besar kebencian Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakannya. Nah, jadi ini ayat ini itu memiliki sebuah sebuah makna yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau dia menjadi seorang politisi, ya, dia banyak berkata-kata, dia banyak berjanji, ya, memberikan janji-janji. Itu kalau dia sebagai seorang politisi, ya, dia mengumbar janjinya. Ya, kemudian bagaimana juga ketika dia tampil sebagai pemimpin, mendapat kewenangan-kewenangan eksekutif, ya, kewenangan-kewenangan memiliki otoritas yang membuat bagaimana kebijakan-kebijakan. Nah, kita harus melihat bahwa bagaimana kualitasnya, ya, bagaimana kualitas dia terhadap ucapan-ucapan itu. Oleh karena itu, ya, ucapan sahabat yang jujur. Jadi ucapan sahabat yang jujur. Jadi poinnya, nasihatnya kepada kita, kepada saya, dan kepada semua kita inilah untuk saling mengingatkan. Jadi ucapan sahabat yang jujur itu nilainya, ya, nilainya lebih besar, ya, lebih besar daripada harta benda yang diwarisi nenek moyang. Ya, jadi bayangkan itu. Nah, begitu dahsyatnya, ya, implikasi dari sebuah kejujuran. Saya kira di era kita sekarang ini
jujur ini termasuk makhluk langka, ya, makhluk langka. Di mana negara, ya, negara apapun dia, ya, kalau kejujuran itu menjadi sikap perilaku kehidupan masyarakatnya, pasti bangsa itu sukses, bangsa itu maju. Ya, silahkan riset di seluruh dunia, negara, bangsa, masyarakat yang perilaku jujur itu tertanam dan teraplikasi di dalam kehidupan, itu mereka akan hidup dalam suasana ketenangan yang luar biasa. Nah, makanya tadi saya mengatakan bahwa ketika ustadz-ustadz, kiai mengajarkan tafsir kalimat, janganlah kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, itu artinya bagaimana kita menjaga kejujuran itu. Jangan sampai inkonsisten, ya. Jadi kalau sudah inkonsisten itu berat. Bukan saja masyarakat di sekitar kita yang tidak suka, Allah pun nggak suka, ya, Allah pun nggak suka. Maka, ya, makanya bahwa dikatakan ucapan sahabat yang jujur, ya, ucapan sahabat yang benar, ya, jujur, terpercaya, itu jauh, ya, nilainya daripada harta benda yang ditinggalkan oleh nenek moyang itu, ya. Dan harta benda peninggalan nenek moyang kan boleh katakan menjadi barang antik, ya. Makin antik barang itu kan kadang-kadang makin mahal, tapi ternyata kejujuran itu jauh lebih mahal dari itu, ya. Nah, jadi ini sebuah sebuah, ya, kalau saya mengatakan ini kalam-kalam hikmah, ya, kalimat-kalimat hikmah yang harus terus mencerahkan diri kita. Kenapa? Ya, kenapa? Karena tidak ada gunanya, ya. Jadi menjadi tidak ada arti, menjadi tidak ada manfaat apabila seseorang itu. Nah, kita kan sekarang seringkali membantu, menolong orang. Tapi setelah menolong orang, ya, kita merendahkannya, ya, merendahkannya, ya. Kita bantu, tapi kemudian kita hina dia, ya, kita rendahkan dia, ya. Atau kita bantu dia, tapi kemudian kita berburuk sangka sama dia. Itu kan menjadi perbuatan yang sia-sia. Ya. Nah, makanya Quran juga mengingatkan, ya, ketika kita berinfak, bersedekah, ya, beramal soleh, membantu orang lain, bantulah dia, ya, dengan hati yang tulus. Jangan diikuti dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang merendahkannya, ya. Jadi kita ya, kadang-kadang karena merasa sudah berjasa, lalu kemudian orang-orang yang kita bantu itu, dia itu kan dulu begini, kita, jadi di situ timbul rasa kesombongan atau ingin menunjukkan aku itu berjasa, ya, pada orang lain, sehingga kita rendahkan. Nah, jadi semua perbuatan-perbuatan yang merendahkan terhadap orang-orang yang sudah kita tolong itu akan menjadi sia-sia. Kalau bahasa isyarat di dalam Quran itu ibarat batu yang kemudian tertutup tanah atau debu, ya, karena kita sudah membantu, menolong, lalu kemudian kita berikan kalimat-kalimat penghinaan kepada mereka, maka itu seperti debu-debu, ya, di atas batu yang hilang dikikis oleh air hujan atau ditiup angin. Jadi oleh karena itu kita memang perlu menjaga, jangan sampai menjadi orang yang berburuk sangka, ya, berburuk sangka, ya. Karena berburuk sangka itu ya nggak enak sebenarnya. Kapan ya kita
seringlah gitu kan, ada yang bilang, "Bang, ngapain dia sering datang ke rumah begini-begini?" Ya, kenapa kita harus berburuk sangka? Ya. Nah, dia datang ke tempat kita, kalau dia perlu bantuan, kita mampu bantu, bantu. Kalau kita tidak sanggup bantu, katakan, saya belum bisa membantu Anda. Tidak perlu kita isi dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan hatinya. Apalagi kalau di dalam hati kita ada prasangka-prasangka terhadap apa yang ada di balik itu. Ya, persoalan hati manusia, saudara-saudara sekalian, itu biarlah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dari zahirnya saja, ya. Jadi tidak usah kita menjudge, ya, menghukum, menghakimi mereka-mereka itu. Nah, disinilah memang kita dalam kehidupan ini sesuai dengan hukum proses, ya. Jadi saudara, kita ini lahir ke dunia ini sudah terseleksi sejak dari awal, ya. Sejak dari awal kita ini sudah terseleksi, ya. Dan secara biologis itu kita itu semula ada dalam katakanlah dalam beberapa cc, ya, beberapa cc sperma kan gitu. Nah, tetapi yang jadi itu adalah satu. Nah, kita ini adalah orang-orang hasil seleksi itu, ya. Jadi kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang unggul yang dilahirkan. Karena di alam sana, di alam rahim itu, kita pernah bertarung, bersaing, menyingkirkan ratusan juta, ya. Menyingkir ratusan juta pesaing-pesaing kita, ya. Nah, dalam konteks itu, ya, kita memang dilahirkan secara fitrah itu punya jiwa untuk tampil, punya spirit untuk survive. Nah, kita perlu mencari kawan. Nah, siapa kawan sejati itu? Nah, apakah kita bisa menjadi teman sejati? Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kita berlindung kepada Allah agar supaya kita terhindar juga dari sesuatu yang belum kita kerjakan tapi sudah kita omongkan, ya. Tetapi yang jelas kita sebagai manusia ini dilahirkan ke atas permukaan bumi ini adalah orang-orang yang sudah terpilih. Apalagi kita senantiasa berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, minta terus pada Allah supaya kita dituju terus jalan-jalan yang lurus itu. Nah, sudah tentu antara manusia satu dengan manusia yang lain saling berinteraksi dalam semua lingkungan pergaulannya. Nah, apalagi kita di dalam era zaman sekarang ini, banyak sekali perkumpulan-perkumpulan, banyak sekali jamaah-jamaah, pengajian-pengajian kita. Nah, di situ kita secara terseleksi bisa mendapatkan teman, ya, bisa mendapatkan teman yang kita sebut teman sejati. Tapi siapa teman sejati itu? Ya, siapa teman sejati itu? Nah, jadi seorang teman sejati adalah dia memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu dan dia membelamu saat kamu tidak ada. Ini kita kutip dari perkataan Ali bin Abi Thalib.